Shalom. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa, yang berkata luar biasa angkat jempolmu. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Ya, hari ini saudara kita akan tetap belajar bersama-sama mengenai pahlawan-pahlawan iman. Dan saya akan beri judul firman Tuhan atau khotbah hari ini adalah The History Maker atau pembuat sejarah. Coba saudara, saya mengajak kita membuka bersama-sama di dalam Ibrani 11 ayatnya yang ke-31. Ibrani 11 ayat 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena iman maka Rahab, perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Saudara dikasih Tuhan, ketika saya membaca Ibrani 11 ini saudara, mengenai saksi-saksi iman, ya, di situ ternyata banyak nama-nama hamba-hamba Tuhan atau orang-orang yang dipakai secara luar biasa oleh Tuhan. Di dalam Ibrani itu dikatakan ada Habel, ada Abraham, ada Henoh, ada Nuh, ada Sarah, ada Ishak, ada Musa. Itu nama-nama yang luar biasa. Tetapi ketika saya sampai di ayat yang ke-31, saya menjumpai sebuah nama yang ditulis hanya satu ayat di kisah ini saudara. Yang menjelaskan nama orang ini. Dikatakan seperti ini, karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai itu dengan baik. Saudara, ketika saya membaca nama Rahab ini, saya mulai merenungkan. Siapa Rahab ini sebenarnya? Mungkin minggu lalu sempat disinggung oleh ibu kita Pangalela. Ya, beliau menyampaikan sedikit tentang Rahab. Tapi hari ini mari saya mengajak setiap kita mengupas lebih lagi. Apa yang dilakukan oleh Rahab sehingga dia dicatat sebagai saksi-saksi iman. Bahkan dikatakan di ayat ini jelas, Rahab perempuan sundal. Saudara, kalau kita berbicara atau kita ngomongin tentang kata sundal saudara, itu konotasinya pasti sesuatu yang buruk, betul enggak? Dalam bahasa aslinya dikatakan zona. Itu merujuk pada profesi. Profesinya apa? Pelacur saudara. Sebuah profesi yang mungkin hari-hari ini dicap sangat-sangat negatif. Sejak zaman dulu sampai hari ini. Dikatakan Rahab ini seorang sundal. Tapi kenapa namanya dicatat sebagai saksi iman? Dia yang tidak pernah masuk hitungan. Dia pribadi yang tidak pernah diperhitungkan karena profesinya. Padahal kalau kita mau membaca saudara, arti Rahab itu bagus loh saudara. Arti Rahab itu adalah luas. Arti Rahab itu adalah lapang. Luas dan lapang. Coba kita lihat di Yosua 2 ayat 1 sampai 24. Saya tidak akan baca semuanya dulu. Saya akan baca di ayatnya yang pertama. Dikatakan seperti ini, Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai katanya, pergilah amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Saudara, Rahab ini tinggal di dekat pintu gerbang. Dan dia tinggal di atas, di dekat tembok. Dan saya mempelajari Rahab ini, saudara. Sebenarnya profesinya orang itu hanya menilai profesi yang jelek, sundal. Padahal sebenarnya ada banyak literatur yang mengisahkan bahwa Rahab ini hanya seorang yang sebagai pengelola atau pemilik sebuah penginapan. Tapi yang luar biasa ketika Yosua menyuruh dengan diam-diam 2 orang pengintai itu menuju ke rumah Rahab dan tinggal di sana. Mereka bermalam di sana. Kenapa saudara?
Ya. Coba yang punya pemikiran ala-ala detektif coba. Kenapa kok 2 orang pengintai ini kok langsung menuju ke rumah Rahab? Menurut Anda gimana? Pakai logika liar saudara. Tapi bukan logika liar yang negatif loh ya. Saudara, saya percaya kedua orang ini kenapa menuju ke rumah Rahab? Karena posisinya rumah Rahab itu ada di dekat pintu gerbang. Yang kedua, itu penginapan. Sehingga saya percaya banyak orang dari luar kota ketika masuk ke Yeriko bermalam di situ. Jadi itu sebuah tempat di mana orang Israel ini bisa berkamuflase. Di tempat itu untuk apa? Supaya tidak dikenali. Tapi ternyata ada orang yang tahu bahwa 2 orang ini dari Israel. Orang Israel. Sehingga laporan ini dilaporkan kepada Raja Yeriko dan Raja Yeriko mendatangi ya, menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, bawalah kedua orang-orang yang datang kepadamu itu yang telah masuk ke dalam rumahmu sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini. Ternyata saudara, ya, orang-orang Yeriko itu juga orang-orang yang memperhatikan gerak-gerik daripada Rahab. Karena mungkin sering dikunjungi orang-orang asing. Ini logika saya saudara. Ya. Kenapa di tempat itu? Karena seperti itu. Dengan banyaknya orang berlalu lalang di tempat itu, sehingga minim sekali ketahuan lah gampangnya gitu. Tapi ada satu hal yang luar biasa, nanti kita akan belajar. Apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh Rahab? Kenapa sampai dia itu bisa namanya dicatat sebagai saksi iman. Padahal ada embel-embel tadi, wanita sundal. Coba kita lihat saudara, yang pertama, apa yang dimiliki oleh Rahab, apa yang dilakukan oleh Rahab, sehingga dia dikatakan menjadi orang yang namanya dicatat sebagai saksi iman. Coba kita lihat ayatnya yang ke-8 dari Yosua pasal yang kedua, 8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Dikatakan seperti ini, tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og, yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat kami, semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Saudara, ternyata orang-orang Yeriko pada waktu itu sudah mendengar bahwa bangsa Israel ketika mereka keluar dari penjajahan Mesir, mereka mendengar mereka disertai oleh Tuhan Allah yang luar biasa. Oleh Allah yang sanggup mengeringkan laut Teberau sehingga mereka bisa melewatinya. Orang-orang Yeriko ini sudah mendengar bahwa kengerian itu ada di dalam orang-orang Israel. Mereka bukan orang-orang biasa. Kenapa? Karena Rahab tahu mereka memiliki Tuhan Allah yang dahsyat. Yang pertama yang dilakukan oleh Rahab, kenapa dia disebut namanya sebagai saksi iman? Karena Rahab itu percaya kepada Tuhannya Allah Israel. Betul enggak saudara? Semua orang Yeriko ngeri melihat, mendengar apa yang dilakukan oleh Tuhan Allahnya orang Israel. Tapi ada satu sikap yang berbeda yang diambil oleh Rahab. Kalau orang-orang Yeriko yang lain ngeri, takut, patah semangat, wes kami pasti hancur, kami pasti kalah. Walaupun kalau kita membaca di Yosua 6 saudara, Yeriko itu kota yang temboknya itu tebel,
tinggi, gak mungkin diterobos. Tapi mereka di dalam ternyata ketakutan. Tapi Rahab begitu mendengar itu, dia berkata, ayat yang ke-11, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Ini sebuah pengakuan iman yang besar, yang luar biasa, yang Rahab lakukan. Amin saudara. Sehingga apa saudara? Ketika dia berani mengakui itu, ketika dia berani berkata bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa, maka sikapnya berubah. Dia berani percaya kepada Tuhannya orang Israel. Sehingga dia mengaku dia Tuhan yang luar biasa. Allahmu itu Tuhan yang luar biasa. Itu pengakuan dari mulutnya. Saudara, hari-hari ini kita mendengar kabar-kabar yang gak enak, betul gak? Perang tiap hari kalau kita buka scroll media sosial kita, perang aja, betul gak? Ada lagi kengerian-kengerian yang kita dengar, akan ada krisis ekonomi, apalagi krisis bahan bakar. Kenapa? Karena Selat Hormuz tidak bisa dilalui oleh kapal-kapal tanker yang membawa minyak. Sehingga pasokan-pasokan minyak itu terganggu. Dan ini dikhawatirkan akan apa? Juga berimbas kepada Indonesia. Kengerian-kengerian kita dengarkan hari-hari ini kalau kita membaca, saudara mengikuti berita-berita tentang apa? Bencana alam, gempa bumi, bahkan yang hari-hari sedang tren megatrust. Ini terus ada, ini terus muncul. Banyak orang yang mulai memprediksikan bahwa gempa ini itu dia sudah bisa membuat kalkulasi. Kalau habis gempa di sini, gempanya di sini. Gempanya di sini langsung ke sini. Gempanya di sini ke sana lagi. Itu dia sudah ngikuti polanya, saudara. Dan dia tampilkan di sosial media. Itu kalau orang mendengar itu, saudara. Itu ada dua orang, tipe orang. Yang pertama, dia tetap percaya kepada Tuhannya. Seperti saudara dan saya hari ini. Tetap percaya punya Tuhan yang besar. Amin. Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang dapat mengatasi semuanya. Walaupun dunia ketakutan, walaupun dunia khawatir. Tapi saya percaya orang-orang yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang kuat. Sebab engkau punya Tuhan yang besar. Katakan amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Allah kita. Yang dahsyat saudara. Sehingga apa saudara? Kita tetap percaya meskipun deru perang dan sebagainya. Kita tetap pegang firman Tuhan. Amin. Bahwa firman-Nya ya dan amin. Amin. Amsal 23:18 berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Yeremia 29:11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Orang-orang Yeriko kehilangan pengharapan, orang-orang Yeriko mulai ketakutan dan gentar. Tapi ada satu pribadi yang namanya Rahab. Dia percaya kepada Tuhan. Ini yang membedakan orang-orang Yeriko pada umumnya dan Rahab. Yang pertama yang dimiliki oleh Rahab, bahwa Rahab itu telah mendengar tentang Tuhannya orang Israel dan dia percaya. Yang kedua saudara, apa yang dilakukan oleh Rahab? Coba kita lihat Yosua 2 ayat 3-7. Kita maju saudara. Karena kepercayaannya kepada Tuhan itu saudara, makanya Rahab berani melakukan ini. 3-7 dikatakan seperti, maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu.
Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi, segeralah kejar mereka. Tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Saudara, yang kedua, Rahab bukan hanya percaya kepada Tuhannya orang Israel. Tuhan Allah yang luar biasa. Yang kedua, karena kepercayaannya itu, Rahab berani berkorban buat kedua pengintai ini. Buktinya apa? Dia menyembunyikan dua orang pengintai ini. Ketika orang-orang Yeriko, ketika raja menyuruh orang-orang datang kepadanya, dia berani ambil resiko. Bayangkan saudara, kalau dia ketahuan menyembunyikan orang-orang Israel ini saudara, apa yang akan terjadi buat Rahab? Pasti yang pertama dia dicap sebagai pengkhianat. Betul enggak? Yang kedua, bukan hanya dicap sebagai pengkhianat, dia pasti akan dibunuh. Karena menyembunyikan pengintai-pengintai orang Israel ini saudara. Ini sebuah hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Rahab, menyembunyikan mereka. Kalau di Ibrani tadi dikatakan, karena Rahab apa? Menyambut kedua pengintai. Tapi kalau di ayat ini lebih jelas lagi. Rahab menyembunyikan kedua pengintai orang-orang Israel. Dia berani berkorban. Dia berani teguhkan hatinya untuk melakukan apa yang benar. Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Ketika tantangan datang dalam hidup kita, apakah kita malah kompromi? Atau kita berani tetap hidup benar di dalam Tuhan? Seperti Rahab, saya percaya setiap kita mengambil langkah itu, Rahab berani mempertaruhkan segalanya, bahkan nyawanya untuk melindungi dua orang pengintai. Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Rahab? Ayat 12-21, coba kita baca. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang yang mereka dan orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kamilah jaminan bagi kamu. Asal kamu jangan kau kabarkan perkara kami ini, apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota, jadi pada tembok itulah ia diam. Berkatalah ia kepada mereka, pergilah ke pegunungan supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu, dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalanan. Kedua orang itu berkata kepadanya, kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu yang telah kau suruh kami ikrarkan. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmisi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami, dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya. Kalau darahnya tertumpah dan kami tidak bersalah, tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang menciderainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Tetapi jika engkau mengabarkan perkara kami ini, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu itu, yang telah kau suruhkan kami ikrarkan. Perempuan itu pun berkata, seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi.
Sesudah itu dilepaskannya orang-orang itu pergi, maka berangkatlah mereka. Perhatikan baik-baik saudara. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmisi itu pada jendela. Saudara, ini kisah yang sangat menarik saudara. Kenapa? Karena Rahab mempercayai yang pertama bukan hanya Tuhan Allah orang Israel. Tapi Rahab juga mempercayai dan melakukan apa yang dikatakan oleh orang-orang Israel ini sebagai pengintai. Bahwa dua orang pengintai ini berjanji, nyawamu akan selamat asal apa? Asal engkau tidak memberitahukan keberadaan kami. Asal engkau apa? Mengikatkan tali kirmisi di jendela di mana engkau turunkan kami. Saudara, ini sebuah simbol atau gambaran saudara. Saudara ingat ketika tulah 10 terjadi di Mesir, Tuhan ngomong apa sama Musa? Anak sulung di Mesir ini akan mati semuanya. Bahkan bukan hanya anak manusia. Anak sulung dari ternak pun akan mati. Bagaimana orang-orang Israel bisa terlewati dari tulah ke-10 ini? Tuhan nyuruh apa? Mengoleskan darah domba di atas ambang atas dan di 2 tiang pintu. Kalau Tuhan datang melihat ada tanda itu, maka orang yang di dalam rumah itu akan dilalui sehingga anak sulung mereka tidak mati. Saudara, kirmis itu warnanya merah darah. Ketika saya membaca ini saudara, ini seperti perlambang itu. Tali merah darah itu sama 2 orang pengintai dari Israel disuruh Rahab nali di jendela itu sebagai tanda bahwa ketika nanti mereka datang menyerbu Yeriko, ketika pemusnahan itu terjadi, rumah yang ada tandanya ini dilewati dan semua orang yang di dalam rumah itu selamat. Rahab percaya dengan apa yang dikatakan kedua pengintai ini, karena saya percaya saudara, perkataan ini adalah perkataan nubuatan buat hidup Rahab. Coba kalau waktu itu Rahab, podo wae serasa dah, coba nganggo tali sak-sake weh. Enggak usah tali ini, maneman talinya. Mahal. Kemudian ambil tali sak-sake ditalekno gitu saudara. Kira-kira gimana? Pasti lenyap. Ini gambaran Rahab percaya dan beriman. Iman itu percaya dan melakukan. Betul enggak saudara? Sehingga ketika terjadi pemusnahan itu, mereka selamat. Dan kita hari ini bisa di tempat ini, kita sebenarnya juga punya gambaran tentang tali kirmisi itu. Siapa saudara? Dengan apa saudara? Dengan darah Yesus. Amin. Itu sebagai tanda kita. Dunia boleh mengalami banyak hal. Tapi kalau setiap kita memiliki tanda darah Yesus, artinya kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita mengimani hidup kita mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, percaya kepada pengorbanannya, kita pasti akan dilalui kengerian-kengerian yang hari-hari ini sedang melanda dunia. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak dan emas. Melainkan dengan darah yang mahal. Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba. Yang tak bernoda dan tak bercacat. Apa yang dimiliki oleh Rahab? Yang pertama, dia percaya kepada Tuhannya orang Israel. Yang kedua, dia berani mengorbankan segalanya. Bahkan dia siap kehilangan nyawa untuk melindungi para pengintai orang-orang Israel ini. Yang ketiga, dia percaya apa yang dikatakan mengenai tanda tali kirmisi itu. Ketika dia mengikatkan itu, ketika pemusnahan itu terjadi, dia dilalui, dia dan keluarganya diselamatkan.
Apa yang diterima oleh Rahab dan keluarganya ketika dia beriman percaya kepada Tuhan Allahnya orang Israel? Yang pertama adalah keselamatan, yang kedua hidupnya berubah dan masa depannya juga berubah. Saudara, kalau saudara mengikuti kisah Rahab ini, bukan hanya namanya dicatat sebagai saksi iman, karena menerima 2 orang pengintai, menyambut mereka. Tapi masa depannya diubahkan oleh Tuhan. Menjadi pribadi yang besar. Makanya saya kasih judul The History Maker. Kenapa? Dari seorang Rahab yang awalnya dikatakan wanita sundal. Dari keturunannya orang-orang besar dilahirkan. Termasuk siapa saudara? Tuhan Yesus. Kalau saudara nanti baca kisah daripada Rahab selanjutnya. Mengapa dikatakan masa depan Rahab berubah? Mengapa dikatakan hidupnya mengalami keubahan yang luar biasa? Nanti saudara baca di Matius 1 ayat 1 sampai 17. Di situ dikisahkan mengenai silsilah Tuhan Yesus yang dimulai dari Abraham, Yakub, Ishak, dan seterusnya. Sampai nanti kepada Salmon. Salmon itu siapa? Salmon itu adalah suaminya Rahab. Salmon menikah dengan Rahab, lalu lahirlah Boas. Boas itu akhirnya menikah dengan siapa saudara? Dengan Rut. Boas, Rut, kemudian melahirkan keturunan-keturunan lebih lagi, lahirlah Raja Daud dari Isai ayahnya. Terus sampai 14 keturunan kurang lebih. Lahirlah Tuhan Yesus. Jadi saudara, mengapa judul tadi The History Maker? Karena dari seorang yang dikatakan sundal, tidak punya masa depan, tetapi ketika dia percaya sama Tuhan, hidupnya berubah. Ketika dia melakukan firman Tuhan, masa depannya berubah. Saudara, ini membuktikan kalau Tuhan Allah kita, Tuhan Yesus itu enggak pernah memandang hidup lama kita. Yang percaya katakan amin. Seburuk-buruknya hidup kita di masa lalu, mungkin kita dicap sebagai sampah masyarakat. Stigma yang buruk sudah ditanamkan dalam hidup kita. Mungkin kita dulu masa lalu kita seorang pemabuk, pencuri sekalipun, ya, pezina sekalipun. Stigma negatif itu disandangkan dalam hidup kita. Tapi Tuhan tidak pernah memandang itu. Asal apa saudara? Keputusan hari ini kita ambil bahwa kita mau percaya Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Masa lalu buruk boleh terjadi. Tapi ketika kita bersama dengan Tuhan Yesus, percaya dengan Tuhan Yesus, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, hidup kita diubahkan karena kuasa Tuhan. Masa depan kita pasti berubah. Amin. Hidup kita adalah hari ini dan masa depan. Dan masa depan itu sungguh ada karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin saudara.